Hello Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian tahu atau mungkin orang yang kalian belum kenal sebelumnya. So, hari ini kita kedatangan tamu yang ya kalian kalau udah nonton episode-episode kemarin ada seorang selebgram yang cantik dan yang kali ini datang nggak kalah cantiknya. Udah nggak usah nunggu lagi, kita panggil Claudia. Halo Hai, Claudia. ini gue lihat sini ya berarti ya? Iya, Hai. kesini. Ini kamera. So, gue yakin Brister sudah pada kenal siapa Claudia, tapi gue juga yakin masih banyak yang belum kenal sama sosok Claudia. Boleh nggak lo introduce yourself? Tell to the camera siapa diri lo sama what are you doing right now? I mean like your business, kerjaan lo sekarang ini ngapain aja sih? So many people kenal gue itu sebagai digital creator. I post pictures on Instagram promoting fashion, lifestyle, and beauty brands. Lebih ke arah kosmetik jadinya ya. Iya. Dunia kecantikan lah intinya. Sebenarnya kalau di antara tiga itu gue paling passionate-nya sih di beauty. Oke. Yes. Bisa cek langsung ke Instagramnya kalau bingung seperti apa beauty apa tadi, endorsement? No, not endorsement, beauty page lah ya. I share tips, Ya, terus tips kayak untuk tutorial. pakai lipstick begitu. Just check out on her Instagram, langsung lihat aja, jadi kalian dapat gambaran nih. Soalnya kan orang biasa melihat selebgram itu ya sudah spesifik menyeluruh ya. Cuma kalau Claudia ini more into kosmetik kecantikan. Wow, nice. Sekarang umur berapa? Sekarang udah mau 23. Dia 23 dan sudah mulai berkarir. Wow, luar biasa sekali. Saya 23 kayaknya cuma lulus kuliah saya. Saya belum ngapa-ngapain. So, Claudia, sekarang ini lagi sibuk ngapain aja? Sekarang lagi sibuk, I'm starting a new project. Wow, boleh Iya. tahu nggak tuh project Tapi apa? masih rahasia sih, Oh, masih oke. rahasia. Nggak boleh di Hopefully bisa launching akhir tahun ini. kepospon karena COVID kah? Yep. Oh, kayaknya semuanya kena ya. Postpone Ya sih. udahlah, kita see the bright side. Yang penting sekarang kita sehat, bisa ya, Yes. kita masih bisa ngobrol sekarang. So, Claudia, ini yang gue tahu ya, yang gue dengar juga, sebelum lo jadi selebgram yang benar-benar spesifik into beauty products, lo dulu kayaknya modeling juga kan ya? Setahu gue. Sempet sih, jadi 2012 ya kayaknya, long way back. Tapi dulu sempat ikut pageant kayak majalah gitu lah. Bukan pageant sih, tapi kayak lebih ya kayak di majalah gitu lah, namanya High and Teen. Sama kayak my sister, dia juga High and Teen. Oh, Bristers yang belum tahu, Claudia Novira adiknya Kat Agustin ya, mungkin ada yang belum tahu, dan ya kakaknya sudah berjalan di dunia modeling sebelumnya, ya biasanya adiknya ngikut dan inilah. So, gimana lanjut lagi? Ya, jadi dulu Cici ikutnya tuh 2009, Oke. aku 2012. Terus ikut, puji Tuhan, aku waktu itu menang sih. Oh, Gitu, wow. menang. Itu umur berapa tuh berarti? Aku waktu itu kayaknya umur 13. 13 sudah ikut modeling berarti. Iya. Sering bolos sekolah dong itu. Kurang lebih. Dulu pas karantina, ada Oke. kan ada karantina gitu kan. Iya. Itu sempet skip sekolah, tapi nggak banyak sih. Nggak Oke, skip sekolah oke. banyak. Tapi dulu kayak guru-guru pada sport juga. Oh, nice. So, Iya. sempat juara tadi ya? Terus apakah diteruskan karir itu? Jadi pas dari ikut majalah itu mereka tuh ada program, itu kan kayak grupnya MNC sama RCTI gitu kan. Mereka tuh ada program namanya dulu MNC Talent Academy. Oke. Jadi quite interesting sih. Jadi itu kayak program beasiswa gitu. Selama 6 bulan ya. 6 bulan dia milih
30 anak atau 20 atau 25 anak gitu. Dari Di audition aja gitu loh. Audition dari banyak banget, oke. tapi waktu itu karena aku menang Hantin, Ada privilege lah. iya, kayak ada Oke. privilege gitu lah. Tapi Oke. ya nggak nggak langsung tetap jalan ikut pintas audition, ya. tetap ikut Oke, audition. oke. Terus jadi mereka itu setiap hari kelasnya Senin sampai Sabtu ada beda-beda, ada acting sama Didi Petet, ada Om Didi Petet, terus ada dancing, ada Jadi- nyanyi sama Kak Ubit, ada dancing sama Kak Ari Tulang. Secara nggak langsung sudah langsung di shape ya untuk Iya, menjadi seorang ya. Gue pribadi bisa bilang di shape menjadi seorang bintang dong ya, secara nggak langsung. Wow. Terus ada kayak jadi news anchor gitu, kita bener-bener kayak bener-bener ke tempatnya gitu-gitu. Terus dulu sempat sekelas sama Boy William, juga sempat sekelas sama Boy William. Oh nice, Iya. nice. Hai boy. Wow, pengalaman di dunia modeling berarti ya emang sudah ada arahnya Waktu itu kurang lebih. it was such an opportunity juga sih, kayak, dan itu tuh every single day for 6 months. Jadi pulang sekolah sore-sore kayak jam 2 gitu, jam 3 pulang langsung pergi ke sana sampai malam pulang. Terus besoknya kayak gitu lagi. Wow. Kalau Tapi it was misal- fun, it was really fun. Kalau misal dibilang sudah sampai sedalam itu, kenapa nggak dilanjutin dunia? Maksudnya ya biasa kan orang dari modeling, habis itu akan berlanjut jadi mungkin jadi main film atau jadi penyanyi. Dan gue yakin dengan lo latihan nyanyi suara lo bagus sih. I believe so. I like singing sih. Tuh. I really like singing. Kapan-kapan boleh karaoke kayaknya. Tapi suara gue akan menghancurkan speaker di ruangan sih. Lo kenapa nggak mau lanjutin? Maksudnya karirnya sudah terbentuk, jalannya sudah ada, tapi why? Jadi waktu itu pas selesai the program, aku sempat ikut iklan-iklan juga. Ada iklan WeChat gitu-gitu. Oke. Terus sempat juga sekali FTV gitu, tapi aku nggak gitu, I don't think my heart is there gitu loh. Tapi Oke. I like it, I enjoy it Oke. gitu loh. Pas saat ngelakuinnya tuh I really did enjoy it. Terus kayak So mirip-mirip sama Cici ya berarti ya? Sempat ada di film sebentar, ada modeling tapi sebentar. not as long as her sih. Dia Oke. bener-bener menjalani kayak beberapa sinetron dan itu cukup lama kan. Oke. Kalau misalnya aku cuman bener-bener for a short while. Oke. Dan oke. juga mama juga lebih kayak udah deh satu anak aja jangan lagi. Soalnya mama dulu kan temenin Cici syuting kan sampai dari sampai subuh-subuh gitu. Waktu itu mama awal-awal tuh temenin, dan mama kayak udah Capek capek juga juga gitu. ya. Dan aku juga I don't think that's like, Nggak suka juga. iya. Kalau dari pribadi, apa sih yang maksudnya cita-citanya apa sih gitu? Kalau misalnya mau nanya cita-cita, I'm very passionate tadi kan in Blogger itu apa I'm passionate jadi in beauty sih. beauty ya, I mean dulu beauty. kayak sempet pengen jadi makeup artist lah, gitu-gitu. Emang aku tuh suka make upin orang. oke. Iya, jadi I'm bener-bener passionate in that. Oke, wow, interesting. Jadi kurang lebih meninggalkan dunia modeling untuk pursuing sesuatu yang kamu suka. Sebenarnya yang lu suka untuk secara nggak langsung. when I first jump into kayak social media, Instagram ini nggak ada kepikiran untuk jadi selebgram atau apa sih. Dulu pas baru mulai itu belum banyak sebenarnya yang jadi selebgram. Ya. Bener-bener jarang banget lah, term Ya, endorsement itu kayak super jarang gitu. Karena maksudnya siapa sih yang kepikiran saat itu, maksudnya sebuah media sosial yang bisa menjadi media sarana iklan orang-orang, gue yakin nggak ada yang kepikiran saat itu. Tapi what makes you, kayak maksudnya apa sih yang bikin lo tertarik untuk mengembangkan ya social media itu? Jadi waktu itu pas mulai kayak tadi gue bilang kan belum banyak kan.
dulu tuh iseng-iseng doang sebenarnya, kayak dikirim-kirimin barang sama orang, terus nggak tahu kayak ini tuh bisa di charge loh atau apa gitu. Jadi dulu terima gratis aja, terus ya udah aku post. Nggak lama ini makin banyak nih yang kirim-kirimin barang mau minta di post gitu-gitu. Nah baru tuh charge. Awal-awal charge paling cuman 200.000. secara nggak langsung jadi ngeliat opportunity baru dong. Nah, kok bisa juga ya dijadiin kayak semacam it's my hobby, I like to take pictures. Terus ternyata bisa dapet income juga loh dari sini gitu. Terus habis itu ya udah, nah pas lagi menjalani itu baru akhirnya lebih develop lah kayak I'm interested in beauty, kayak jadi lebih aku mengenal diri lagi ya. jadi kayak lebih banyak beauty brands yang approach untuk aku promosiin produk mereka gitu sih. And I like content creating as well. Berarti sekarang kesibukannya lebih banyak ke something to do with beauty sama ya content creator itu tadi ya. Yes. Sekarang lebih fokus main di Instagram otomatis. Instagram itu udah kayak full time job sih ya. Maksudnya jadi udah rutinitas sehari-hari udah rutinitas, ya. Which can be bisa capek gitu kadang, karena maksudnya it's not fun anymore dong. It's fun, it's really fun. Karena, tapi ya nggak tahu ya, menurut gua kalau lu sudah Instagram itu dibuat untuk sharing, kayak it's just life diary ya, yang dimana lu sharing pengalaman hidup, petualangan hidup lu. Tapi kalau lu sudah menjadikan ini bisnis kan berarti lu harus benar-benar menjaga semuanya untuk konsumsi publik otomatis. Apakah itu apakah itu tetap nyaman lo bermain sosial media? Kayak menurut some people kan mungkin bisa kayak terbuka-buka aja gitu loh, setiap harinya ngapain. It can be exhausting for me gitu. Kadang kayak yang exhaustingnya mungkin kayak harus constantly ada social presence setiap harinya gitu. Pasti kita adalah some days yang we don't feel apalagi lagi liburan pengen comfort zone sendiri atau itu nggak bisa kayak segala opportunity buat kita lihat konten, ya udah kita konten langsung gitu loh, kayak which can be a good thing but can actually be something that is toxic as well gitu loh. Iya. Nah, kalau yang gue lihat nih, lo kan kakak adik berdua nih selebgram kan. Pernah nggak sih ada persaingan sehat antara kalian berdua? Ya gimana pun ya namanya kakak dan adik punya field yang sama, secara nggak langsung kan pernah nggak sih ada di kepala gitu, kenapa sih Cici lebih ini gitu misal? To be honest sih, kalau misalnya for me right now, aku tuh nggak gitu mikirin number of followers, number of likes gitu-gitu. Jadi pursuing dream aja. Iya, kayak karena I've also come into the realization that banyak orang tuh yang in a comparison game di Instagram. Betul. Itu ya mereka udah umum lah ya. Iya, and orang tuh buka Instagram comparing themselves to like other people gitu-gitu. Itu udah nature aja gitu loh. And sometimes Instagram memang bisa bikin orang kayak gitu, tapi karena aku udah punya kesadaran itu, jadi aku nggak coba untuk compare diri aku ke orang lain sih gitu loh. Jadi when that thought starts to come, aku langsung kayak okay, it's not right. Gitu. Itu pemikiran yang baik. Maksudnya untuk tetap self motivated, jangan, maksudnya ya people can let you down easily kan sekarang. Maksudnya semua orang bisa fake account, ya bicara haters deh. Lu pasti merasakan banyak dulu mungkin atau sekarang masih banyak hate comments atau ya ada aja things sih terus, tapi kayak udah cukup kebal sih ya, dan juga kayaknya nggak sampai yang jahat gimana gitu loh. Paling ada yang kayak nyinyir aja, misalnya kayak kok suaranya begini sih, kok aneh sih bajunya, gitu-gitu doang kayak. Tapi kan itu juga aja gitu, kayak it's just also ya udah hater gitu, tapi ya gitu lah. Ya, jadi ya kayak
Ya udah, it's just a comment ya. Wow. Lu 23 tapi punya pemikiran cukup dewasa ya. Maksudnya kadang orang umur 23 tidak bisa nggak pusing gitu. Maksudnya orang ngomongin lu sedikit rasanya tuh kayak gimana gitu. I need to make it right gitu atau apa. Cuma lu bisa belajar dari gimana itu? Atau emang dari pengalaman aja? Jadi I also found out my ini sih apa namanya yang personality test. I'm an INFP. Oh, okay. This is the DISC girl atau those kind of things. Aku INFP. Iya. Dan INFP itu kayak bener-bener mikirin banget Ya, opini orang itu sebenarnya. soalnya introvert itu. Iya. Nah sekarang sebenarnya aku juga bingung sih. Kayak dulu aku extrovert tapi makin kesini. Karena itu bisa berubah sih. Iya bisa berubah. Bisa berubah Iya. setiap, maksudnya dengan bertambahnya, nggak usah jauh-jauh 6 bulan kamu bisa berubah. Like True. today or tomorrow, lu bisa berubah gitu. Kayak things change pretty quick. Ya, Wah, people change. sekarang mungkin lo IFNP tadi ya. Iya. Mungkin sekarang lo cek, mungkin lagi berubah sih. Iya bisa sih, emang bisa berubah. Tapi lo sih. berarti orang yang memikirkan banget dong. Sempet stres dong kalau begitu. Karena gue tahu gue punya karakteristik kayak gitu, jadi kayak udah jadi have to realize that gitu kayak oh gue tuh Belajar cuek jadinya. iya jadi bukan belajar cuek sih tapi ya Lihat yang bagus-bagus aja. iya Kurang lebih. How you handle it? sometimes it can be negatif juga ya seeing always the good Yeah, side of people yeah. tapi ya that's me sih kayak Tapi ya balik lagi itu Yeah. it's not negative sih. It's just how people, kayak diri kita gimana sih handle situasi ini. Cara orang menghandle sesuatu kan beda-beda ya. Mungkin itu cuma cara lu ngehandle masalah ini. Oke. Di luar ini nih, ini kita bicara kan tadi apa yang terjadi di dunia sosial media yang lo dalemin sebagai beauty influencer. Perjalanan lu untuk mencapai ke titik ini, boleh nggak di-share? Gue yakin perjalanannya seru nih. perjalanannya sih mungkin Berawal dari modeling pastinya. Itu pasti udah titik pertama lu lah. sama kayak berlangsung menjalani semua ini tuh jadi lebih jadi lebih tahu gitu loh diri sendiri tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya masih banyak sih yang perlu gue belajar dan masih banyak harapan juga ke depannya gitu loh. Kayak gue merasa I haven't been impactful enough to people gitu loh. I haven't been influencing enough to people gitu loh. Kayak ya setiap hari ngepost tentang beauty, tentang fashion, ya itu kan it's good gitu. Tapi I think my goal is to be someone that is more impactful lah, kayak lebih spread positivity gitu-gitu Oke. sih. Wow, nice. Ya. Jadi emang ada ketertarikan untuk menjadi ya pretty much kayak motivator juga dong. Ya, kurang lebih memberikan sesuatu hal yang positif untuk lingkungan. Kalau perjalanannya sih sebenarnya ya as long as you do what you like and love, I think it'll come naturally sih. Ada struggles nggak? Tapi obviously I know how hard it is for people nowadays to gain followers gitu loh. Kayak apalagi yang misalnya baru memulai jadi content creator Yeah, gitu, yeah. pasti itu grow-nya lumayan susah gitu. I think key-nya itu ya rajin-rajin posting aja sih. Kayak Perlu dipikirin banget nggak sih sebetulnya? harus mikir, harus bener-bener kayak harus punya something to post every single day sih. Kalau misalnya nggak post every single day, people ya bakal Ya bosan ya, hilang begitu aja. soalnya banyak banget sekarang Ya. kan influencer. Ini kayak oke, dari pengalaman pribadi lu deh. Lu kan dulu pasti ya starting with zero. Siapa sih yang kenal Claudia waktu dulu ya? Sekarang mungkin orang ya udah tahu gitu. Perjalanan itu kan maksudnya ya sama seperti yang lo bilang, lo harus bikin konten setiap hari, lo harus ngepost, lo harus bercerita gitu dan memperkenalkan diri lo ke publik. Nah, struggle-nya itu dari awal apa sih?
Perjuangannya sih lebih Let's say kalau cici kamu deh, cici kamu kan perjalanannya ada faktor yang kita sebut hoki ya, along the way ya. Dia bisa ketemu opportunity tapi ya dia take risk. Dia mau mencoba, dia mau belajar dengan segala ketidak ada pengalamannya sebelumnya menjadi sebuah pengalaman, jadi positivity. Nah, kalau Claudia sendiri ini ada nggak? Maksudnya kan ya sekarang Claudia udah pasti lebih muda umurnya, tapi ngelihat Cici pasti kan ada motivasi untuk melakukan hal yang sama. sebenarnya kalau misalnya untuk Instagram sendiri, I don't consider it as like my bener-bener main job juga sih gitu loh. Kayak lebih ke lifestyle aja sih gitu loh. Oke. Kayak it's just my lifestyle gitu. Kayak setiap hari misalnya ada yang harus post apa, dan I also posting yang bener-bener I suka. Terus kalau misalnya jalan-jalan, it's more to like a lifestyle sih, tapi pastinya beda sama orang-orang yang bener-bener baru mulai dari awal banget nowadays ya. Kalau misalnya dulu I was lucky enough to start Instagram when orang-orang tuh belum gitu main Instagram. Jadi dulu itu pas baru mulai Instagram tuh lumayan cepet lah naiknya, karena belum banyak orang gitu loh yang di Instagram, dan belum banyak orang yang jadi content creator. Oke. Iya. Jadi ya itu early start pengaruh lah ya. Terus sama berarti kalau lu bisa bilang sebagai pemakai Instagram awal-awal nih, berarti lu update juga dong sama teknologi ya? Atau dapat berita atau apa diinformasiin? Apa ya, dulu I started Instagram sebelum Cece sih. Oke. Sebelum Cece, terus mulai abis itu Wow. baru Cece mulai. Wow, jadi kurang lebih beritanya ya. Tapi dulu kan kosong, nggak ada isinya. Who's playing Instagram back Tapi then? baru mulai Instagram dan belum lama langsung udah mulai kayak dikirim-kirimin barang gitu. Wow, lucu juga dong. Iya, makanya Wow, berarti emang itu secara nggak langsung 2012 ya. mungkin 2013. kecipratan hoki juga kali ya di sini ya. Gile, cipratin gua hoki juga. Blessings lah, blessings. Gue juga mau di blessing dong kalau gitu. Gila, Cici lu juga ada opportunity, lu juga mendapatkan opportunity yang sama. Di along the way deh perjalanan itu yang tadi yang soal struggle ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang lu rasakan? Maksudnya Bristers nih sekarang mungkin ngelihat lu kayak enak ya lu dikirimin barang terus, enak ya lu mah udah dari dulu udah terkenal, udah ini bla 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 bla, nyinyirnya banyak. Hambatan sih paling lebih kayak jadi lesson sih ya. Kayak misalnya dari dulu tuh I think being in a social presence juga membantu gue buat jadi lebih cepet grow up juga kali ya. Kayak Pasti, soalnya kan pasti. orang-orang tuh maksudnya Dan lu bener-bener pasti watch me in main sama teman-temannya pasti lebih tua semua dong, Iya. otomatis. Lebih mindful sih. Dulu Oke. tuh nggak mikir kayak how powerful my words are gitu-gitu. Sekarang jadi maksudnya lebih mindful aja gitu loh of what I say and of what I influence sih. Soalnya kan orang kan maksudnya pasti liatnya, some people liatnya kayak jadi role model gitu loh. Jadi harus lebih mindful on what to share and what not gitu. Pernah nggak sih get tired of it? Maksudnya dengan ya kita tahu lah perjuangan lu untuk mencapai sekarang pasti dipenuhi dengan komen-komen orang yang kurang apa ya, kurang baik lah bilangnya ya. Pernah capek lah pasti, tapi at the same time kayak I realize that it's such a blessing for me juga. Not Lu belajar everyone- apa dari situ? Ya belajar banyak banget sih, kayak menurut I have Let's to say be blessed gitu, kayak I'm such blessed. salah satu deh misalnya kayak dari komen orang yang lu keinget sampai sekarang nih, pasti kan ada nih yang lu kayak dari kata-kata yang dia tulis di situ lu belajar apa gitu. Kayak mungkin lu belajar forgiving atau apa, bisa jadi kan? I mean in your age itu lu umur yang sangat muda tapi lu dihadapkan dengan sesuatu yang maksudnya yang ya itu lu hadapin secara pribadi lu. Ya mungkin lu bisa ngomong ke orang tua, cuma kan tetap aja itu direct langsung ke lu secara nggak langsung komennya.
Kalau misalnya kayak di komen-komen gitu, Soalnya kalau selebgram kayaknya musuh terbesarnya pasti haters lah. tapi to be honest, gue udah nggak gitu mikirin gitu loh, kayak udah lumayan kebal gitu loh. Misalnya Oke. biasa suka dapet DM yang mean gitu-gitu, ya mendingan nggak baca, tapi ya udah gitu. Ya mereka juga pakai fake account, mereka juga nggak berani nunjukin diri mereka sendiri Oke. gitu. Jadi ya Berarti lu semua orang bener-bener pasti belajar ada yang nggak suka lah. belajar ignore juga ya for Iya. those things. Jadi lu secara nggak langsung tidak tidak peduli untuk sesuatu yang memang ya opini pribadi orang-orang juga ya. Ya, opini paling penting ya dari Just be true to yourself. closest family and friends Oke. and God. Ya, correct. Itu the most important thing Iya. in life. Karena ya gimana pun nggak ada dia yang menenangkan semua permasalahan. Wow. Rencananya project yang tadi dibahas mau dunia beauty pastinya. Boleh dong, kisi-kisi aja sedikit. Iya di beauty sih. Beauty ya. Dan launching ya, I hope this year ya. Hopefully kalau nggak ada hambatan. Ya. Soalnya prosesnya lumayan lama banget sih. Udahlah di expose aja lah. Bristers, we're the first one to know. Ini bakal ada informasi yang tadinya nggak boleh disebutkan, akhirnya akan dikeluarkan oleh pihak. Abis dicongkel-congkel nih. Claudia akan mengeksposnya sendiri, Bristers. Mari kita dengarkan. Jadi apa produk beauty-nya? Waduh, kalau produk sih aku nggak bisa ngomong dulu ya. Cuman yang bisa aku kasih bocoran itu di Kosmetik pastinya. bidang beauty. Nggak tahu kosmetik atau skincare atau apa, nggak tahu. Produk beauty, jadi bisa kosmetik, skincare, those kind of things. Jadi Body care, nggak tahu. Bristers, terutama yang cewek-cewek, boleh pantengin Instagramnya Claudia, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Katanya releasing soon ya, Hopefully by the end of ya. this year. Akhir tahun. Ditunggu aja, biar mukanya mungkin glowy-glowy. Kita nggak tahu ya produknya apa nih. Feeling sih kayaknya, kalau gue nebaknya skincare kayaknya nih. Kayaknya salah sih. Mukanya berubah. So, mukanya berubah. Kayaknya salah sih gue. Jadi antara ya berarti kosmetik lah ya. So, Nggak tahu deh. dari pengalaman hidup lu, gue bisa melihat kayak ya lu early start banget ya. Somehow early start itu membuat lu menjadi strong. Maksudnya secara pribadi lu bisa menghandle situasi, menghadapi segala sesuatunya lebih tenang kayaknya ya. Apakah demikian atau sebetulnya lu secara nggak langsung ada stres pribadi karena lo introvert? Soalnya lu dari umur 13 tahun tadi kan? Setahun. Itu early sekali loh untuk memulai karir. Iya, itu mulai. Tapi ya Pernah stres gak sih? stres sih. Awal-awal gitu? Ya paling kalau misalnya lagi mau deadline, ada deadline buat posting, dan stresnya lebih kayak itu sih yang tadi, maybe kayak harus ada di social presence terus, itu yang bikin kadang tuh kayak Karena lo harus update terus jadinya ya. So, jadi kayak sometimes Instagram detox buat gue tuh bener-bener berarti lo kalau keluar rumah harus rapih ya intinya ya. iya itu banget Itu sih. itu Soalnya takut ketemu ntar ada siapa. tapi itu mungkin ya something positif sih ya. Dibilang sacrifice juga enggak, tapi ya you just showing ya jadi rapih, apa salahnya gitu ya. Terus ada lagi nggak sacrifice atau positive sacrifice yang lo berikan karena lo menjadi beauty influencer ini? Kalau hangout kayaknya masih rutin deh, atau dulu nggak? Lebih kayak ini sih, lebih kalau misalnya dulu tuh aku tuh nggak gitu suka ya kayak misalnya gini sih, yang pengalaman jadi kayak digital creator kan kadang kan ada event gitu-gitu. Tapi kadang tuh yang lebih sacrifice-nya tuh kadang
aku tuh harus menempatkan diri aku tuh di situ, dan aku tuh merasa kadang nggak gitu comfortable gitu loh kadang kalau misalnya orang-orangnya tuh not that I'm close with gitu-gitu. Oh, jadi it sometimes lingkungan drains baru my lah ya. ya, tapi ya harus force myself lah, harus force myself. Jadi kayak ada bisa networking juga kan, gitu sih. Iya, emang kakak adik nggak jauh beda ya. Kayaknya kalau nggak salah dulu gue pernah baca postnya Kat juga mengatakan hal yang sama deh. Kalau lingkungannya kurang comfortable itu pretty draining buat seorang selebgram ya. Very draining. Wow. Soalnya sometimes menurut aku jujur aja gitu loh, di influencer ini tuh banyak banget orangnya tuh yang treat people based on their number of followers gitu loh. Iya, kayak Jadi lu cuma dinilai dari followers lu. iya, I think It's not about you gitu. Mungkin some ya. people does that Mungkin sih. sih. Maksudnya ya balik lagi ini opini ya, opini masing-masing. Nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi gue juga mengakui hal yang sama karena memang sekarang it's not about siapa profilnya siapa. Bahkan seorang ya kita tahu mega bintang Cristiano Ronaldo yang dilihat rekor followers, bukan seorang mega bintangnya. Jadi ya menurut gue itu true sih. Followers jadi sesuatu yang menjadi daya tarik ya It sekarang. it can define you if you let it to. Yeah, agree. Wow, interesting. Wow. So di luar itu semua berarti you just feel blessed. Lu nggak pernah memusikkan hal apa ya, something yang lu nggak bisa kontrol, lu nggak mau pusingin terlalu gimana ya, karena ya satu lagi draining yourself. Oh, such a positive mindset ya. Dan benar-benar ya balik lagi, emang kakak sama adik sama, balik lagi loh. Opportunity dimakan semua, yang penting halal. Tapi bagus ya sih. I'm grateful lah, kayak with this platform kayak mau mulai apa-apa tuh jadi lebih ya dipermudah juga Kak. Jadi selama lu berkarya dari muda ya, gue ngeliat bener-bener lu sama cici lu juga mengatakan hal yang sama, bless, semua itu berkat. Ya menurut bukannya mau sombong, tapi emang I think every good thing comes from God sih. Maksudnya emang Agree. I think he's already udah di jalannya tuh, emang kayak kita berdua tuh di sini gitu loh. Which is good gitu. Yeah. Maksudnya you can see it clearly along the way. Dan ya balik lagi, walaupun misalnya we see it clearly tapi opportunity itu tidak diambil, there's no point. Yeah, true. Dan itu yang membedakannya. Mungkin Bristers di rumah juga punya opportunity yang mungkin mereka tanpa sadar sudah diberikan, tapi guts-nya, keberaniannya nggak ada. Mungkin ya si Claudia ini memiliki perbedaannya di titik itu ya. Berani take the risk, dan ya balik lagi dari 13 tahun sudah jadi juara. Wow, itu sih luar biasa. Cuma ya Tapi I think it's all about finding apa yang bener-bener kita tuh kayak misalnya Cice, dia nggak passionate di F&B tapi emang trying to solve it out iya. gitu ya. Dia benar-benar dari opportunity yang ada, itu yang maksudnya emang itu yang membedakan orang sih at the end of time. Tapi kan Cici kan emang juga dia emang suka makan, emang Nah itu rahasia yang benar-benar dia gua tuh- kaget sih itu. dia emang passionate in food lah gitu loh. Makanya Shushu ini she's also very passionate in it kan. Hey, are you going to maksudnya apakah lu akan mengikuti jejak yang sama untuk membuat bisnis? Akan fokus di dunia bisnis juga? Yes, I think my kayak cita-cita ya punya bisnis di bidang yang aku bener-bener Which is passionate beauty. about gitu. Ya, Yeah, which is beauty yang masih dirahasiakan. Iya. Tapi gue tebak kosmetik. Jangan gitu dong. Gue tebak kosmetik. Soalnya sometimes people try to do something tuh yang misalnya they're not Ya, really there, into tapi it. dipaksa gitu. Jadi
Ya, I think ya semoga lah sukses. Ntar kalau misalnya Amin, launching, amin. jangan lupa dibeli ya. Balik lagi follow Instagramnya Follow Instagram biar tahu. Wow, Tapi ya emang dari awal mulai jadi influencer, nggak pernah mikir buat jadiin itu sebagai kayak okay, this is my only job and my main job gitu, nggak sama sekali, karena I feel like Nggak bisa menjadi bertahan ya. influencer itu bukan hal yang sustainable gitu loh. Oke. Kita mempunyai data yang dipegang oleh misalnya Instagram atau YouTube. Suatu hari mereka mau delete akun kita juga bisa aja gitu loh. Jadi ya harus ada something else lah. Harus punya bisnis Iya, lah harus punya intinya bisnis. ya. Oke. Soalnya banyak orang tuh yang mikir kayak enak banget ya jadi selebgram, udah jadi selebgram aja, sampai ada yang sacrifice. Karena orang melihatnya easy. Yes, and banyak orang melihatnya easy and Lu ke dunia ini aja pasti takes some time dong, berapa tahun Iya pasti dong, untuk iya maksudnya ngebangun ini semua kan. of course. Ya, balik lagi nggak ada yang instan, semua proses. Yes. Right? Yeah. Wow, thank Tapi you. it's not late to start. Thank you. Udah di-remind. Bristers juga di-remind kalau semua itu proses. Dan maksudnya balik lagi, opportunity itu selalu ada. Itu a blessing yang kalian semua juga harus tahu, harus bisa melihat dan harus berani untuk take the risk. Bahkan ya seorang Claudia ini mengambil opportunity dari umur 13 tahun walaupun dia nggak suka loh. Ya bisa dibilang nggak suka modeling kan waktu itu ya, it's just like ya cari pengalaman baru. Nggak kayak itu sih, kayak Cici misalnya nggak suka nunggunya Iya, gitu-gitu. iya. Terus it's not always comfortable juga lah, bener-bener kayak outside my comfort zone banget Oke. gitu loh. Jadi memang ya kadang opportunity tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kadang ada peluang itu sebagai pembelajaran kali ya. Untuk ya kalau kita nggak pernah mencoba kita tidak akan pernah tahu. Ya betul sih. Sebenarnya untuk mulai bisnis aku ini, aku tuh udah pengen mulai itu udah dari lama, udah dari 2017. Wow, it takes udah 3 tahun. Ya, mereknya aja, the brand name itu udah paten dari 2017. Cuma Tapi baru ngumpulin courage buat finally kayak mulai launch. Dan kayak maksudnya actually mulai ngerjain gitu loh. Tapi Soalnya sempat maju mundur. tapi itu progress. Maksudnya progressnya lebih ke arah ya lihatlah sekarang you're gonna launch it really soon gitu. Iya. Wow. So Bristers belajar dari Claudia young age tapi punya keberanian yang luar biasa. Dan maksudnya kita bisa lihat lah dia menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Maksudnya ya boleh kita emosi atau apa tapi wise lah, bijaksana lah ya dalam menghadapi segala sesuatunya. Ya, lagi learning to be slow to speak and quick to listen. Ini too humble to be true ya. Si Claudia ini luar biasa. One day kita akan mendengarkan dia bernyanyi ya, Bristers. Kalau sekarang dia malu-malu, udah pasti nggak mau ini. Waduh. Okay, Claudia, thank you for coming. Thank you for your time. Thank you for a really good conversation lah. Maksudnya it's simple tapi thoughtful, karena gimana Bristers juga diajarin kehidupan sebuah social media, kehidupan yang maksudnya opportunity yang sebetulnya ada di mana-mana dan mengingatkan semuanya itu blessing. Yeah. Itu benar-benar a kind thoughts, a kind reminder buat kita semua ya. Yeah. Bristers, kalau ada yang mau nanya langsung ke Claudia, langsung ke kolom komen di bawah, langsung tanya semuanya, atau ke Instagram kita ada di description. Langsung ke feednya Claudia, tanya aja di situ. Nanti Claudia akan jawab pertanyaan satu-satu. Yes. Mau kan dijawab? Mau dong. Jadi nggak usah sungkan, gue langsung akan tanyakan ke Claudia. Nanti kita bisa YouTube
atau live atau nanti mungkin Claudia lagi baca komennya langsung dijawab, itu bisa saja terjadi. So nggak usah nunggu-nunggu lagi, langsung aja. Sekali lagi thank you Claudia for coming. Thank you for having me. Your time. Gue tahu lo lagi sibuk dan ya lagi pandemi gini, kita nyesuaiin waktunya juga ya rada-rada takut ya. Bristers, ngomong-ngomong pandemi, stay safe di rumah. Thank you for listening to our podcast. So AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.